Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah, di pertemuan kita kali ini materi pelajaran PKN kelas 11 tentang strategi mengatasi ancaman di bidang non-militer. Ini melanjutkan materi minggu kita kemarin ya. Baiklah, di materi yang pertama yaitu tentang strategi pertahanan non-militer, itu merupakan segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan teknologi, informasi, komunikasi, keselamatan umum, dan hukum. A. Strategi mengatasi ancaman ideologi dan politik. Jadi masalah ideologi itu adalah merupakan ancaman yang cukup mendasar dalam integrasi nasional ya. Jadi di sini ada 4 hal yang harus dikembangkan untuk mengatasi di bidang ideologi dan politik. Jadi ada 4. Yang pertama itu demokratisasi, kemudian yang kedua itu kebebasan, ketiga keterbukaan, dan yang terakhir itu adalah hak asasi manusia. Itu 4 hal yang harus dikembangkan untuk mengatasi di bidang ideologi dan politik. Kemudian dari keempat hal tersebut, oleh negara-negara adidaya Amerika Serikat dan sekutunya itu dijadikan standar atau acuan bagi negara-negara lainnya yang tergolong sebagai negara berkembang. Jadi apabila suatu negara tidak mengikuti keempat hal yang harus dikembangkan tersebut, mereka dianggap sebagai negara yang tidak berkembang. Kemudian Indonesia itu sebagai negara yang menganut paham demokrasi Pancasila. Jadi harus mampu menumbuhkan pemerintahan yang kuat, mandiri, tahan uji, serta mampu mengelola konflik kepentingan yang dapat menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang pluralistik, dengan tetap memperteguh wawasan kebangsaan yang berlandaskan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian demokrasi Pancasila itu adalah suatu paham demokrasi yang bersumber dari pandangan hidup atau falsafah hidup bangsa Indonesia, digali berdasarkan kepribadian rakyat Indonesia itu sendiri. Di sini ada beberapa strategi Indonesia dalam menghadapi ancaman ideologi. Yang pertama itu menerapkan paham Pancasila dalam segala aktivitas berbangsa dan bernegara. Kemudian yang kedua, bisa menumbuhkan rasa nasionalisme pada generasi muda melalui pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau PPKN yang seperti kita pelajari pada saat sekarang ini. Kemudian yang ketiga itu ikut serta membela dan menjaga keutuhan bangsa dan negara. Itu beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk menghadapi ancaman pada aspek ideologi. Kemudian di sini ada strategi Indonesia dalam menghadapi ancaman politik, bisa dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama itu dengan strategi pendekatan dari dalam dan strategi pendekatan dari luar. Kemudian hal-hal yang harus dicapai bangsa Indonesia untuk menunjukkan eksistensinya sebagai negara yang kuat dan mandiri. Yang pertama yaitu mengembangkan demokrasi politik, mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik, mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi perannya secara baik dan benar.
Kemudian yang keempat itu memperkuat kepercayaan rakyat, kemudian menegakkan supremasi hukum, dan yang terakhir itu memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Itu hal-hal yang harus dicapai bangsa Indonesia untuk menunjukkan eksistensinya sebagai negara yang mandiri dan kuat. Kemudian bagian B itu ada strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi. Jadi globalisasi era ekonomian pada saat sekarang ini mengharuskan penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal, barang dan jasa. Namun dalam perkembangannya, globalisasi ekonomi itu lebih dikendalikan oleh negara-negara maju. Kemudian untuk mengatasi ancaman di bidang ekonomi dan memperkuat kemandirian bangsa, yang dapat dilakukan diantaranya yang pertama itu sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik untuk dalam negeri sehingga memperkuat perekonomian bangsa. Yang kedua, pertanian dijadikan prioritas utama. Kemudian yang ketiga, industri-industri haruslah menggunakan bahan baku dalam negeri. Selanjutnya, diadakannya perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Yang terakhir, yang kelima, tidak bergantung badan-badan multilateral. Kemudian bagian C itu ada strategi mengatasi ancaman di bidang sosial budaya. Jadi dampak globalisasi terhadap aspek budaya diantaranya itu tampak pada budaya konsumsi. Nah, di era globalisasi ini terdapat kenyataan bahwa tidak dapat dipungkiri yaitu pertarungan antara budaya barat dan budaya timur. Jadi semakin berkembangnya budaya barat itu dapat dilihat dari remaja masa kini yang begitu menyukai budaya import yang datang dari barat dibandingkan dengan hasil negeri kita sendiri. Kemudian di sini di bawah ini ada 3 strategi untuk mengatasi masalah di atas. Itu diantaranya yang pertama melihara keselarasan dan keseimbangan fundamental. Kemudian meningkatkan kesadaran akan pentingnya toleransi. Yang ketiga itu menghargai adanya perbedaan. Baiklah, cukup sampai di sini penjelasan Ibu yang dapat Ibu sampaikan. Kalau materi kurang paham, ada materi yang kurang paham, silakan tanyakan via WhatsApp atau bisa komen di YouTube channelnya Daring MA Bahrul Ulum. Kemudian untuk tugasnya, sebelum Ibu tutup tugasnya, silahkan kalian pahami dan rangkum materi yang sudah Ibu jelaskan. Untuk pengumpulannya, untuk yang daring atau belajar dari rumah, bisa kumpulkan via WhatsApp, dan yang di pondok atau yang di asrama silahkan kumpul di perpustakaan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.